Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita melanjutkan pengajian yang lalu, masih tentang penjelasan tentang sholat. Kali ini masuk pada fasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wala yu'maru ahadun mimman la yajibu alaihi fi'las sholati bi fi'liha illa sabiyyu. Dan tidak ada yang diperintahkan, seseorang tidak ada yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang wajib berupa sholat kecuali anak kecil. Perbuatan wajib berupa sholat itu diperintahkan kepada seluruh, termasuk anak kecil. Kalau puasa tidak ada diperintahkan, tetapi kalau sholat itu diperintahkan. Fa innahu yu'maru bi fi'liha li sab'in. Sholat itu diperintahkan untuk anak kecil itu untuk melakukan sholat ketika umur 7 tahun. Jadi kalau kita punya anak umur 7 tahun, orang tua sudah wajib memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat. Tapi tidak boleh dihukum kalau dia tidak melakukan sholat. Disuruh sholat malah dia main, enggak apa-apa, enggak usah dimarahi. Wa yudrabu ala tarkiha li ashrin. Tetapi kalau sudah umurnya 10 tahun, diperintahkan sholat, dia tidak sholat, maka orang tua dianjurkan, diperintahkan untuk memukulnya. Saya yakin di antara kita belum ada yang pernah melakukan itu. Tidak sholat ya sudah, biarin saja. Dan bahkan ketika orang tuanya tidak memukulnya, tetapi orang tuanya justru memperlihatkan sholatnya di hadapan anak yang umur 10 tahun tadi, maka tidak disuruh pun, maka anak itu akan juga ikut sholat seperti orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya sendiri yang tidak sholat, merintahkan sholat kepada anaknya, ini yang sulit. Dulu pernah saya ngajar ngaji di kebun kelapo, termasuk bapak angkatnya sawarga di kebun kelapo, itu namanya Pak Ismet. Itu kalau soal sholat susah bukan main. Tetapi saya diundang untuk ngajar ngaji di rumahnya. Pas saya ngajar ngaji di rumahnya, yang saya ajari nama anaknya itu adalah Gary. Jadi si bapaknya ini bilang, Ustadz, Gary ini susah sekali disuruh sholat. Kata bapaknya kepada anaknya, anaknya langsung menjawab, bapak saja nggak pernah sholat, langsung begitu. Masya Allah, dipermalukan langsung di hadapannya. Artinya apa? Ketika kita menyuruh anak kita sholat, ya kita sholat dulu. Menyuruh anak kita makan, ya kita makan dulu. Nah, kan gitu. Nyuruh anak kita mandi, ya kita mandi dulu. Nah, kita belum sholat, sudah nyuruh anak kita sholat, makanya langsung disemprot oleh anaknya. Artinya nepuk air di dalam dulang, kenoi muka sendiri. Ketika anak itu umur 10 tahun, maka
diperintahkan untuk dipukul kalau dia tidak melakukan sholat. 5 ruya Samrah al-Juhani, berdasarkan riwayat dari sahabat bernama Samrah al-Juhani, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, allimus sabiyya sholata, ajari anakmu melakukan sholat, li sab'i sinin, ketika anakmu berusia 7 tahun, wadribuhu, dan pukul dia, alaiha, atas sholat itu. Kalau dia tidak melakukan sholat, dia tinggalkan, ibni ashrin, ketika dia sudah berumur 10 tahun. Rasulullah sampaikan begitu melalui riwayat Samrah al-Juhani, ajari anakmu melakukan sholat ketika umur 7 tahun. Tapi kalau sudah umur 10 tahun, tidak hanya diperintah, tidak hanya diajari, tidak hanya disuruh, tetapi ketika dia tinggalkan, maka diperintahkan untuk memukulnya. Memukul anak ketika dia tinggalkan sholat itu bukan memukul menyiksa, tapi memukul mendidik. Beda memukul nyiksa dan memukul mendidik. Mukul nyiksa itu dia tega terhadap sakitnya, tetapi kalau mukul mendidik, sakitnya yang memukul itu dia tidak tega kepada anak itu. Mau mukulnya tapi kita nggak mau sakitnya. Lalu gimana cara mukulnya? Cara mukulnya dengan sesuatu yang bunyinya keras tetapi rasanya tidak sakit. Seperti apa? Umpamanya seperti sajadah, dipukulkan gelepak, suaranya kencang tapi enggak sakit. Beda dengan tongkat, enggak ada suaranya tapi bukan main sakitnya. Nah, jadi jangan seperti itu. Ketika mendidik anak, memukulnya, memukul adalah mukul mendidik, bukan mukul menyiksa. Fa in dakhala fis sholati tsumma balagha, ketika ada anak kecil dia melakukan sholat, pada saat dia sholat, pas sedang sholat itu dia balik, fi asna'iha, di tengah-tengah sholat. Kan anak kecil tidak wajib sholat, anak kecil nggak wajib sholat. Pas begitu dia sholat, di tengah-tengah sholat dia balik. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, ahbabta ayyatimma wa yu'ida, ahbabtu ayyutimma wa yu'ida, aku lebih senang dia menyempurnakan sholatnya lalu mengulang. Kan anak kecil itu belum wajib sholat, sholatnya anak kecil karena belum wajib, maka perintah wajibnya sholat itu menjadi sunnah. Yang memperoleh pahala adalah orang tuanya, yang dilakukan adalah sunnah, dia tinggalkan tidak masalah. Maka Imam Syafi'i menyampaikan, kalau ada anak kecil sholat, kan belum wajib sholatnya nih, di tengah-tengah sholat dia balik, saat balik itu kan wajib. Dia waktu rakaat kedua umpamanya, terus masuk usia balik, artinya dia sudah ada kewajiban melakukan sholat. Imam Syafi'i menyampaikan, ahbabtu ayyutimma wa yu'ida, aku lebih senang anak itu menyempurnakan sholatnya lalu nanti ngulang lagi sholatnya, karena sholat yang pertama adalah sunnah, ngulangnya itu adalah sholat yang menjadi wajib. Wala yubayyanu li anna alaihil i'adah, dan tidak ada penjelasan dari hadis untukku, kata Imam Syafi'i, ia harus mengulang. Qala Abu Ishaq menjelaskan, yalzamu al-itmam, maka anak kecil itu lebih baik menyempurnakan sholatnya, wa yustahabbu lahu ayyu'ida, dan disunnahkan untuk mengulang. Artinya apa? Anak kecil ketika dia sholat belum balik, rakaat kedua umpamanya dia sholat duhur umpamanya, pada saat itu dia balik, maka Imam Syafi'i menyebutkan dan juga dipertegas oleh Abu Ishaq, seyogyanya, sebaiknya disempurnakan sholatnya, kemudian dianjurkan untuk mengulang. Wa qauluhu ahbabtu ay yarji'u ilal jam'i bainal itmam wal i'adah,
Beliau menyampaikan ucapan dari Imam Syafi'i, aku lebih senang tadi itu adalah kembali kepada keduanya, yaitu menyempurnakan dan mengulang. Wa huwa dhahiru minal mansusi, dan inilah zahir dari kata-kata itu. Artinya apa? Artinya ketika anak masih kecil, kita punya anak umpamanya anak itu lahirnya jam 1 siang. Pas dia sholat jam 1 siang tadi, dia sholatnya sebelum jam 1 siang. Sebelum jam 1 siang tadi kurang, umpamanya dia lahir jam 1 siang 00, artinya jam 13.00. Dia lahir jam 13.00. Kemudian dia sholat zuhur itu jam 12:58 umpamanya. Mulai sholatnya jam 12:58. Maka pada jam 13.00 dia sudah masuk rakaat yang kedua. Begitu dia masuk rakaat yang kedua, dia masuk balik untuk ukuran umurnya. Umpamanya umurnya pas jam 12.00 itu 15 tahun umurnya, maka dia masuk balik. Maka ketika anak kecil seperti itu, dia harus menyempurnakan sholatnya, lalu setelah salam dia mengulang lagi. Wa dalilu alaihi, dan dalilnya adalah anna sholatahu sahihatun, sholatnya sah. Waqad adrakal wujub, dan dia telah memperoleh kewajiban melakukan sholat fardu. Wa huwa fiha, pada saat itu, pada saat ia melakukan sholat itu, fayal jamul itmam, maka dia wajib menyempurnakan. Jadi untuk menghindari dari kesalahan, kehati-hatiannya adalah menyempurnakan sholatnya. Bukan pas pada saat rakaat kedua dia balik langsung berhenti sholatnya, tidak begitu. Kenapa? Belum wajib. Jam 13.00 wajib dia melakukan sholat karena sudah balik. Terus dia hentikan, lalu dia ngulang sholat, memulai lagi sholat itu. Tidak begitu, tetapi menyempurnakan sholatnya yang pertama tadi, setelah selesai baru mengulang sholatnya. Wala yalzamu ayyu'ida, ada pendapat lain tidak usah ngulang. Li'annahu sholal wajiba bisyurutihi, karena anak kecil tadi dia sholat walaupun dia belum balik, ia sholat sedangkan syarat-syarat sholat dilakukan. Wudhunya dilakukan, nutup aurat dilakukan, menghadap kiblat dilakukan, semua syarat dan rukun sholatnya dikerjakan. Maka ia sudah sholat, melaksanakan sholat fardu pada saat itu. Faqad adrakal wujub, maka dia telah memperoleh kewajiban itu karena telah menjalankan syarat-syaratnya. Fala yalzamuhul i'adah, maka ia tidak wajib mengulang. Jadi itu ada pendapat pertama, disempurnakan sholatnya baru diulang. Pendapat kedua, tidak usah diulang tapi harus disempurnakan sholatnya. Mana yang kita pilih, yang mana kita bisa di antara dua itu? Boleh anak kita disuruh sholat kemudian ngulang lagi sholat, atau disuruh sholat langsung sempurnakan, tidak usah ngulang sholat. Rata-rata kita milih yang kedua ini, tidak usah mengulang. Rata-rata begitu. Wa ala hadza law shalla fi awalil waqti, maka berdasarkan ini kalau ada anak kecil sholat di awal waktu, tsumma balago, di awal waktu umpamanya dia pas begitu masuk zuhur langsung dia ke masjid langsung sholat, itu di awal waktu. Summa balagha fi akhiri, pas jam 3 sore itu kan masih masuk waktu zuhur itu, karena zuhur kita itu sampai kurang lebih jam 3:30. Jam 3 masih masuk waktu zuhur. Tadi jam 12:20 dia sudah sholat zuhur tapi belum balik, maka dia belum melaksanakan kewajiban. Pas begitu jam 3 sore itu sudah masuk waktu balik. Bagaimana yang seperti itu? Ajza'uhu, maka sholatnya itu sah, sholatnya boleh.
Dzalika anil ajza'uhu dzalika anil fardhi. Maka yang seperti itu salat fardunya adalah sah. Li'annahu shalla salatal waqti bisyurutia, karena dia salat zuhur tadi itu dengan syarat-syaratnya itu telah dipenuhi. Fala yaljamuhul i'adah, maka tidak wajib mengulang. Ini kalau pendapat yang tadi yang tidak perlu mengulang tadi. Berbeda nanti dengan pendapat yang disempurnakan kemudian terus ngulang. Yang kedua ini kan begitu dia sholat belum masuk balik, sholatnya jam 12 lewat 20 menit, dia balik jam 3 sore, jam 3 itu masih zuhur, itu di akhir zuhur. Maka menurut pendapat yang kedua yang tidak perlu mengulang lagi sholatnya, maka yang seperti ini jam 3 tidak perlu anak itu ngulang sholatnya, tidak perlu, cukup jam 12 lewat 20 tadi dia sholat. Wa hukiya an Abil Abbas misla qauli Abi Ishaq, dan diriwayatkan oleh Abu Abbas seperti yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq. Wa hukiya anhu annahu qala, diriwayatkan bahwa beliau menyampaikan yustahabul itmam wa tajibul i'adah. Ini kembali ke pendapat yang pertama, wajib menyempurnakan, dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan menyempurnakan sholatnya dan wajib mengulang. Ini kok gatel? Dari tadi berteriak-teriak dari habis sholat maghrib. Dianjurkan untuk mengulang, menyempurnakan, dianjurkan untuk menyempurnakan dan diwajibkan untuk mengulang. Fa'ala hadza, kalau berdasarkan seperti ini, idza shalla fi awalil waqti, kalau sholat di awal waktu tadi jam 12 lewat 20 sholat zuhur, tsumma balagha fi akhirihi, lalu jam 3 dia balik. Jam 12 lewat 20 dia telah sholat, tapi belum balik. Jam 3, jam 15.00 dia balik. Lazimahu ayyu'idah, maka jam 3 itu dia harus ngulang sholat lagi. Ini pendapat yang kedua. Tadi yang pertama karena tidak perlu ngulang, karena sudah sholat zuhur tadi jam 12 lewat 20, balik jam 3 siang, jam 3 sore baliknya, maka sholat zuhurnya tidak usah dilakukan, sudah include pada jam 12 lewat 20, nggak perlu ulang. Ini kalau seandainya berpendapat bahwasanya tidak perlu ngulang, menyempurnakan tapi tidak ngulang. Pendapat yang kedua, menyempurnakan tapi harus mengulang. Maka kalau ini yang jadi dasar, anak kecil tadi jam 12 lewat 20 dia sholat zuhur, belum balik, jam 3 sore dia balik, maka dia harus ngulang sholatnya. Lazimahu ayyu'ida li'anna ma sholat qoblal buluk, karena sholatnya sebelum dia balik tadi naflun, itu adalah sunnah, bukan sholat wajib tapi sholat sunnah. Kenapa dikatakan sholat sunnah? Karena kalau seandainya anak kecil itu tidak sholat zuhur, maka dia tidak memperoleh dosa apa-apa. Kenapa? Karena dia belum balik. Fastuhibba itmamuhu, lalu dianjurkan untuk menyempurnakannya. Wa yalzamu ayyu'idahu, lalu diharuskan untuk mengulangnya. Li'annahu adraka waqtal fardhi, karena dia masih memperoleh waktu fardunya. Ketika dia jam 12 lewat 20 sholat zuhur, jam 3 dia balik, dia masih memperoleh waktu zuhur, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat zuhur itu, karena dia masih memperoleh sisa waktu sholat zuhur, belum masuk waktu asar. Walam ya'ti bihi, karena sholat jam 12 lewat 20 tadi dianggap sebagai sholat sunnah, maka dia belum menjalankan sholat wajib. Falam ya'ti bihi, belum melakukan sholat wajib. Falazimahu ayati bihi, maka dia wajib melakukan sholat zuhur jam 3 tadi, jam 3 sore pada saat dia balik. Wa min ashabina man qala, dan sebagian
sahabat kami, maksudnya adalah ulama Syafi'iyah, ulama yang bermadhab Syafi'i, ada yang berpendapat in kharaja minha, apabila sudah keluar sholatnya itu dari waktu sholat itu, tsumma balagha, lalu dia balik, walam yakqa min waktiha, kalau dia sudah selesai melakukan sholat zuhur jam 12 lewat 20 tadi dia selesai sholat zuhur, wa in kharaja minha, selesai dia melakukan sholat zuhur, tsumma balagha, selesai dia sholat zuhur lalu balik, umpamanya jam 3 tadi dia balik, walam yakqa min waktiha, tetapi pada saat itu dia balik waktunya sudah enggak ada lagi, mayumkinu qada'uha, yang memungkinkan untuk menggantinya, mengqadanya fihi, di dalam waktu itu, lam yalzamuhul i'adah, maka tidak wajib untuk mengulangnya. Ada pendapatnya seperti itu. Fa in baqiya min waktiha, tapi kalau waktunya masih ada, mayumkinu qada'uha fihi, yang memungkinkan bisa mengqada salatnya yang ia pas balik tadi, lazimahul i'adah, maka wajib dia mengulang. Wa hadza ghairu sahih. Kalau ada pendapat seperti ini, pendapat ini adalah tidak benar. Umpamanya gini tadi, ketika jam 12 lewat 20 dia sholat, kemudian ketika dia katakan kalau masih ada waktunya, maka dia wajib untuk mengulangnya. Kalau sudah waktunya tidak ada, maka dia tidak wajib mengqadha'nya. Maka pendapat seperti ini tidak benar. Kenapa? Karena kalau masih ada sisanya itu wajib untuk menjalankannya, maka kalau sisa waktunya habis, waktunya udah lewat, maka wajib mengqadha'nya. Itu namanya wajib. Li'annahu law wajabat al-i'adah, karena kalau wajib mengulang, idza baqiya, kalau waktunya masih ada, minal wakti qadra sholati, seukuran sholat, la wajabat al-i'adah, maka wajiblah mengulang. Idza adraka minal wakti miqdara rakaatin, maka wajib mengulang seukuran 1 rakaat. Artinya gini, ketika waktunya itu masih ada, 1 rakaat masih ada, maka ia tetap wajib mengulangnya. Kalau berpendapat bahwasanya wajib menyempurnakan, kemudian wajib mengulang. Waktunya sisa maupun waktunya tidak sisa, tetap wajib mengulang. Jadi itu, ini yang yang perlu kita pahami tentang sholat ini. Memang sholat ini sesuatu yang paling penting. Seakan-akan tidak penting, tapi paling penting. Kenapa? Ukuran kita itu sholat itulah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali dihitung nanti dihisab itu adalah sholat. Kalau sholat kita bolong-bolong, amal yang lain itu juga ikut bolong-bolong. Kalau sholatnya sempurna, amal yang lain juga ikut sempurna. Jadi yang dihitung itu bukan berapa kali dia telah haji, berapa kali dia telah umroh, bukan itu yang dihitung. Tetapi yang dihitung adalah sholatnya dilaksanakan atau tidak. Yang lebih bagus memang di masjid, tapi yang lebih bagus lagi adalah sholat itu dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Yang penting tempatnya bersih dan suci. Ya walaupun nggak bersih, yang penting suci. Kenapa kita sholat di kuburan itu tidak boleh? Karena di kuburan itu banyak najis. Tapi kalau kuburannya itu suci, boleh juga kita sholat di kuburan. Nggak boleh itu di sini dijelaskan dalam kitab ini karena kuburan itu najis. Kenapa najis? Di sini katakan kalau kuburannya itu adalah kuburan baru, seperti kuburan di mana kuburan kita? Di Kubang Gajah. Iya, di Kubang Gajah itu masih belum banyak orang yang meninggal di situ. Sholat di situ tidak apa-apa. Kenapa? Karena belum banyak tanah yang mengandung najis. Tapi kalau sudah seperti kuburan yang di Mahkamah. Sini, Mahkamah. Iya, mahkamah ini yang di Talang apa ya? Tanjung Lumut. Nah, yang di Tanjung Lumut itu sudah nggak bisa sholat di situ kecuali kalau kita pakai tikar atau pakai sajadah. Karena orang dulu sholat itu kan nggak pakai tikar, nggak pakai sajadah, langsung di tanah. Itulah. Kenapa kok najis? Karena di situ di dalam kitab ini dijelaskan
tanah yang sudah bercampur dengan mayat itu nanti akan mengeluarkan nanah dan darah-darahnya, maka itu mengandung najis. Ketika itu nanti sudah bercampur dengan tanah dan dinaikkan ke atas, digali dinaikkan ke atas, maka tanah itu sudah mengandung najis. Makanya tidak boleh kita sholat di situ karena ada najis. Dan bahkan dikatakan kita tidak boleh sholat di WC. Kenapa? Karena WC itu tempatnya najis. Andaikan WC itu tidak ada najisnya, boleh sholat di situ. Yang menjadikan nggak boleh karena ada najis. Coba bayangkan pegawai-pegawai hotel, orang-orang kita yang kerja di hotel, yang kerjanya bersihin WC, tidak boleh sholat di mana-mana. Sholatnya hanya di WC itulah. Kalau di WC itu dibersihkan, kemudian dia yakin di situ tidak ada najis, maka sholatnya sah. Yang sholat tidak sah itu kita yakin di situ adalah ada najis. Tapi kalau kita yakin bersih, maka sholat kita menjadi sah. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz masih berkaitan tentang sholat yang kita sama-sama kita dengarkan. Kepada jemaah kita, kami persilakan untuk menanyakan berkaitan dengan sholat untuk mendapat pahala. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada, ditutup dengan doa oleh Pak Imam Masdar. Nah, ada yang bertanya. Pakai mikrofon Pak? Iya, pakai mikrofon biar jelas. Izin bertanya Pak. Jadi ada sebagian orang mengatakan Pak, kalau anak yang belum dihitan itu ketika kita sholat disentuh oleh anak yang dihitan, ada yang mengatakan katanya sholat kita itu batal Pak. Disentuh. Iya, bersenggol sama anak yang dihitan, belum sunat. Yang belum sunat. Anak yang belum sunat. Nah, disenggol oleh. Kita lagi sholat, senggol sama anak yang belum sunat itu, mengatakan sholat kita batal. Oh gitu. Kalau anak itu menggunakan najis. Oh gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Macam mana Pak? Oh iya. Baik. Ada orang sholat, di sebelahnya ada anak kecil yang belum sunat, kemudian terus disenggol. Ya memang harus nyenggol kalau sebelahnya itu ya. Kalau nggak nyenggol nggak bisa itu. Berarti jauh-jauhan. Nyenggolnya tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena senggolannya tidak najis. Lalu bagaimana dengan anak kecil itu najis? Najisnya ada di kulupnya. Kalau kesenggol kulupnya baru najis. Iya, baru najis. Kena najis kemudian terbatal. Tapi kesenggol kulupnya. Nah, tapi masa iya orang lagi sholat kok sampai kulupnya keluar? Jadi yang menyebabkan seseorang batal sholat itu adalah pertama wudhunya rusak atau wudhunya batal. Yang kedua auratnya terbuka. Yang ketiga ketempelan najis sementara dia tahu. Berbeda dengan ketempelan najis yang dia tidak tahu. Umpamanya lagi sholat tiba-tiba ada tikus di atas, dia buang kotoran kena punggung kita, tapi kita nggak tahu. Besoknya baru tahu, oh iya ini baju ini kena kotoran tikus, maka sholatnya tetap sah karena sholatnya sudah selesai. Pada saat itu kita tidak tahu. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Nah terus saya mau nanya lagi Pak Ustaz. Iya. Masalah anak ini ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i kan kalau laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu bersentuhan batal. Iya. Nah, kalau dengan anak-anak gimana Pak? Oh gitu. Nah, yang belum akil balik ya. Iya. Nah,
yang memang anak orang lain. Kadang kita ngatur ya sab atau Ya. apa kan. Mohon penjelasan. Yang disebutkan oleh Imam Syafi'i itu adalah ketika ada yang bukan muhrim, laki-laki, perempuan bersentuhan kulit seperti ini, bersentuhan kulit, maka menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu batal. Tapi kalau menurut mazhab Imam Hanafi, mazhab Hanafi itu tidak batal. Kenapa kok tidak batal? Karena pernah Rasulullah mau sholat subuh itu mencium istrinya yang bernama Aisyah. Kemudian Rasulullah tidak ambil air wudhu, langsung sholat subuh. Maka dipahami oleh Imam Hanafi, menyentuh maksudnya lamsun nisa, menyentuh perempuan, itu maksudnya adalah hubungan suami istri, baru membatalkan sholat. Jadi kalau bapak habis hubungan suami istri, jangan langsung pergi sholat, harus mandi dulu, kemudian terus wudhu. Ini sudah wudhu tidak, mandi tidak, kemudian langsung sholat, maka tidak sah sholatnya. Lalu bagaimana dengan kakek-kakek dan nenek-nenek? Nah, dulu ketika nenek-nenek, maka disampaikan oleh Imam Syafi'i, kalau yang disentuh adalah nenek-nenek maka tidak batal. Kenapa? Karena nenek-nenek tidak punya syahwat. Belakangan Imam Syafi'i menemukan ada nenek-nenek genit. Ya. Akhirnya kemudian walaupun nenek-nenek, beliau menyampaikan ketika bersentuhan tetap batal. Lah buktinya kan ada kan di mana? Di Palembang apa di mana itu ada nenek-nenek nikah dengan cucunya, dengan anak yang seusia dengan cucunya, umur sudah 70 tahun lebih, nikah dengan anak usia 19 tahun. Nah, kan pernah terjadi. Ini artinya apa? Memang ada nenek-nenek yang seperti itu. Maka beliau sampaikan sentuhan antara laki-laki dan perempuan walaupun tuh nenek-nenek tetap membatalkan wudhu. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Kalau anak-anak dia belum balik, maka sentuhan tidak membatalkan wudhu, kecuali kalau anak ini sudah balik. Gimana taunya balik? Dia sudah, ya bahasa kasarnya itu kalau disentuh itu, kalau sentuhan nyetrum gitu. Nah, kalau nyetrum itu udah batal itu wudhunya, sudah batal kalau sentuhan seperti itu. Maka ketika anak ini masih umur 6 tahun, umpamanya kayak gitu, itu tidak membatalkan wudhu kalau kita sentuhan dengan dia, kecuali yang kita sentuh adalah bagian-bagian yang terlarang seperti pantatnya maupun kemaluannya. Kita memegang kemaluan kita sendiri dengan batinnya, telapak tangannya aja sudah batal dengan ini. Jadi kalau gatel dia garuk-garuk kayak gini aja, jangan dimasuki begitu, jangan. Jadi untuk anak yang belum balik, sentuhan antara orang dewasa dengan anak kecil maka tidak membatalkan wudhu. Ya sama dengan ketika ini anak umur 1 tahun, dicium, Pak Guru menciumnya karena gemes dengan anak itu, enggak batal walaupun dia adalah seorang perempuan, bayi perempuan. Yang menjadikan batal itu ukurannya adalah ketika dia sudah balik gitu. Jadi nggak usah khawatir. Terus satu lagi, terkadang ada orang yang tidak ngerti, salaman dengan mertuanya, begitu salaman dengan mertua, selesai salaman dia ngambil air wudhu. Lalu saya tanya, kenapa ngambil air wudhu? Tadi kan sudah wudhu, tadi salaman sama maknya, mak mertua. Salaman dengan mak mertua tidak batal. Kenapa? Karena anaknya sudah jadi istri kita. Kecuali kalau anaknya belum jadi istri kita, maka dia tetap membatalkan wudhu kita kalau kita salaman dengannya. Tapi ketika anaknya sudah nikah dengan dia, anaknya sudah nikah dengan dia, maka dia itu salaman dengan mertuanya tidak membatalkan
Wudu. Jadi jangan sampai nanti salaman dengan menantu, salaman dengan mertua, setelah itu dianggapnya batal. Tidak batal walaupun beda jenis. Misalnya menantunya laki-laki, mertuanya perempuan, salaman tidak membatalkan wudu. Jangan sampai salah seperti itu. Kemarin pernah saya melihat di Tanjung Sari, barusan nikah, salaman dengan mertuanya, mau sholat ke masjid Nurul Hidayah waktu itu, dia wudhu dulu. Kemudian saya sapa, tadi kan sudah ngambil wudhu, kenapa wudhu lagi? Sudah kentut ya? Enggak, tadi salaman dengan mama katanya. Salaman dengan mama mertua enggak batal. Masya Allah. Ini ngajinya nggak nyampe ke situ, tapi dia masuk dari partai PKS dia. Jadi seperti itu. Dah, jadi Pak, Pak di sini anak-anak nih Pak ya? Iya. Ini mau tanya, iya ini dulu. Dah Pak. Iya, enggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustaz, saya ini punya anak, tapi anak kami ada di Palembang. Soalnya saya dengan mama dia sudah meninggalkan istri saya pada. Jadi apakah saya termasuk berdosa Ustaz jika saya mengajarkan dia? Soalnya dia ada di tempat mertua saya. Oh gitu. Iya. Kan kalau kita tidak mengajar anak itu saya dengan cara-cara yang lain itu tanggung jawabnya ada ke saya. Iya. Kita sebagai seorang ayah. Tapi ya saya tak bisa mantau terusan karena keadaan daripada pekerjaan itu belum tahu. Anak sekarang di tangan mertua. Iya. Yang meminta mertua. Yang meminta mertua. Saya pernah kemarin juga supaya tinggal dengan neneknya gitu maksudnya ya. Tapi itu dia neneknya itu nenek dari istri saya yang pertama. Ya iya sama itu. Nenek dari istri yang pertama. Iya. Istri kedua? Sini. Oh di sini. Oh gitu. Iya iya. Terus permasalahannya apa itu permasalahannya? Sahabat. Kami kan jauh dari ingin mengingatkan apakah sebenarnya apakah dia di sana ngaji, apakah dia di sana sholat, atau enggak? Soalnya dia di kampung kan. Oh gitu. Apakah saya termasuk? Iya iya. Iya iya. Saya paham. Ya. Baik. Memang tugas orang tua adalah yang pertama menjaga anak, yang kedua memberi makan kepada anak, yang ketiga memberi nama yang baik buat anak, yang keempat mendidik anak, yang kelima memberi pekerjaan kepada anak, dan yang keenam itu menikahkan anak. Ini tugas orang tua ini. Maka selama tugas ini dilaksanakan, mana yang mampu kita dilaksanakan, maka kita tidak berdosa. Berdosanya itu ketika kita mampu tapi tidak mau. Umpamanya gini, kita ada sedikit rezeki, anak kita butuh rezeki itu, tapi kita tidak mau memberikannya, maka yang seperti itu termasuk kita zalim. Kenapa? Tidak bertanggung jawab kepada anak. Maka pada saat seperti itu, anak nanti dia akan merasa diabaikan oleh orang tuanya. Maka perhatian orang tua terhadap anak itu sangat penting. Yang seperti itu tadi, kenapa kok kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap anak? Karena memang anak diminta oleh mertua. Dan saya dulu juga seperti itu. Karena menghormati mertua, maka permintaan mertua tetap kita kabulkan. Apa kata mertua? Dia bilang, "Nak, nanti Kahfi ini biarlah ikut sama aku." Maksudnya ikut di Palembang sana sama aku katanya. Nanti kalau sudah tamat SD baru ke Jambi. Untuk menyenangkan hati orang tua, saya cuma mengatakan iya, Bok. Cuman kayak gitu aja. Jadi tidak melawan sama sekali. Pada saat yang seperti itu, tugas sudah diberikan kepada mertua yang meminta itu. Karena dia yang meminta, maka dia yang
berkewajiban untuk mendidiknya dan seterusnya. Tetapi kewajiban kita orang tua masih tetap ada di situ. Ya sekurang-kurangnya paling tidak kita melihatnya, menjenguknya. Kalau perlu kita ada komunikasi terus dengannya walaupun lewat WA atau lewat HP kalau sekarang tidak terlalu susah gitu. Dan kita harus membangun komunikasi yang baik kepada mantan mertua gitu. Walaupun kita sudah punya mertua baru dan memang Rasulullah juga mertuanya banyak kok. Rasulullah itu mertuanya diantaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Nah itu mertua Rasulullah itu. Nah, tapi ya nggak usahlah diikuti mertua banyak seperti itu, nggak usah diikuti. Jadi intinya ketika tugas-tugas kita, kewajiban kita yang tadi saya sampaikan itu tidak kita abaikan, kita laksanakan semampu kita, maka kita tidak berdosa sama sekali. Yang berdosa itu kalau kita bisa melakukan tapi kita tidak mampu atau tidak mau untuk melakukan. Begitu. Yang tadi sini. Jadi gini, Pak. Jadi kembali kepada yang kita tadi, Pak ya. Iya. Kadang kita sempat zaman masjid, anak-anak itu disuruh anak-anak di belakang, belum sunat. Ya kan, jangan ikut barisan di depan. Iya. Jadi sop terputus kan? Nah, karena dia anak-anak di belakang. Alasan tadi kan masih anak-anak, belum sunat segala macam. Iya. Nah, apakah begitu, Pak? Atau anak-anak di alas barisan gitu, sama-sama di depan? Oh gitu ya. Untuk sop. Oh aturannya gitu ya. Iya, iya. Baik. Aturan saf di dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang paling depan adalah imam. Jangan ada selain imam di depannya. Itu yang paling depan. Nanti Pak Najam pengen saf depan terus di depan imam itu nggak sah sholatnya nanti. Jangan sampai sholat di depan imam. Paling depan kan? Nah, yang paling depan cuman imam. Kemudian di belakang imam itu ada sop pertama. Sop pertama, kemudian ada sop kedua. Lalu ketika ada anak-anak, kenapa? Anak-anak memang sopnya adalah di belakang orang dewasa. Setelah anak-anak ada sopnya di belakang orang dewasa, orang yang sudah balik, maka nanti baru ada sop ibu-ibu. Maka sop ibu-ibu itu letaknya adalah yang paling utama di belakang anak-anak. Jangan sampai sop ibu-ibu itu di belakang bapak-bapak, sementara anak-anak di belakang sop ibu-ibu. Nah, itu yang tidak benar. Yang benar adalah imam, sop bapak-bapak, setelah selesai sop bapak-bapak yang sudah balik-balik semua, kemudian baru di belakang disusun sop anak-anak. Jadi anak-anak tidak usah nyampur pada sop bapak-bapak. Kenapa? Karena di antara mereka memang ada yang belum paham tentang sholat, sehingga sholatnya bisa mengganggu kepada yang lainnya. Tapi pada saat mengganggu itu kita tidak boleh memarahinya, apalagi memukulnya, nggak boleh. Kenapa? Karena memang mereka belum tahu, dan tugas kita yang dewasa yang memberikan tahu. Oleh karena itu supaya tidak mengganggu, anak-anak itu di belakang. Jadi bapak-bapak, setelah bapak-bapak selesai baru anak-anak, setelah anak-anak baru ibu-ibu. Nah ini urutan-urutan safnya. Lalu bagaimana kalau ibu-ibunya di sebelah sana? Ya nggak masalah di sebelah sana. Yang penting yang di belakang adalah anak-anak. Jangan sampai ada anak-anak paling depan terus bapak-bapak di belakang anak-anak. Itu yang tidak benar yang seperti itu. Saf yang paling depan adalah safnya bapak-bapak, khususnya di belakang imam agak geser ke kanan sedikit, itu adalah orang yang faqih, orang yang paham tentang sholat, sehingga ketika imam lupa atau imam keliru di dalam menjalankan rukun-rukun sholat, nanti dia bisa untuk mengingatkannya. Atau ketika imam batal kemudian imam langsung keluar lewat pintu keluar, dia bisa langsung ambil alih komando, langsung maju kemudian meneruskan pekerjaan imam. Tapi kalau seandainya orang yang faqih itu di rakaat di saf yang ketiga, yang di depan yang nggak tahu, imam keluar langsung dia teriak, "Imam, ngapa keluar salat?"
Karena nggak tahu dia, maka langsung nanya, Pak Imam, ngapa keluar? Karena nggak tahu tadi. Oleh karena itu yang di depan harus yang tahu. Dan inilah perlunya ngaji. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan, tuh ini Pak Imam ini masa sholat subuh 3 rakaat, padahal waktu dia sujud itu adalah sujud sajadah. Dikiranya sholat subuh 3 rakaat karena nggak ngerti itu tadi. Makanya perlunya kita ngaji.